Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur kabeh, hari ini bukan naskah biasa. Ini adalah peringatan tua dari Primbon Jawa yang jarang dibuka. Karena bagi mereka yang lahir di weton pahing, apa yang mereka pegang bisa berubah menjadi kutukan atau justru kunci kekayaan besar. Jangan sepelekan, karena banyak pahing jatuh miskin bukan karena nasib, tetapi karena salah memegang satu hal kecil. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tidak semua weton diciptakan dengan energi yang sama. Ada weton yang bersifat lembut, ada yang netral, dan ada pula yang berat, panas, dan penuh tekanan batin. Di antara semua itu, weton pahing menempati posisi yang paling sering disalahpahami. Pahing bukan weton yang hidupnya mengalir mulus. Sejak lahir, orang pahing membawa energi api, energi pendorong yang kuat, keras, dan sulit dikendalikan. Itulah sebabnya banyak pahing yang sejak kecil hidupnya penuh ujian, sering diremehkan, sering salah paham, sering merasa sendirian meski berada di tengah keramaian. Primbon menyebut pahing sebagai weton panas nasibe, bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena nasibnya besar, dan sesuatu yang besar selalu diawali dengan tekanan besar pula. Orang pahing jarang menikmati kenyamanan sejak awal. Hidupnya seperti ditempa. Setiap kegagalan bukan sekadar cobaan, tetapi proses pembakaran batin. Primbon Jawa menuliskan dengan kalimat keras. Pahing iku genising digodok terus, yen ora pecah, bakal dadi emas. Artinya, pahing adalah api yang terus dipanaskan. Jika ia hancur, ia akan habis, namun jika ia bertahan, ia akan berubah menjadi emas murni. Inilah sebabnya pahing tidak boleh hidup setengah-setengah, tidak boleh ragu, tidak boleh takut gagal, karena ketika pahing ragu, energinya saling bertabrakan di dalam diri sendiri. Banyak pahing yang hidupnya terasa berat, tanpa sebab jelas, bekerja keras, tapi hasil terasa lambat, berbuat baik, tapi sering disalahartikan. Ini bukan karma buruk, melainkan penyaringan alam. Primbon menegaskan, pahing yang kuat tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari rasa tertekan yang panjang. Dan disinilah rahasia besarnya. Pahing yang mampu melewati fase terberat hidupnya akan memiliki daya pegang luar biasa. Apapun yang ia pegang kelak, usaha, amanah, jabatan, bahkan kepercayaan orang, memiliki potensi tumbuh besar. Namun sebelum itu terjadi, pahing harus diuji apakah ia layak memegang kekuatan tersebut. Karena itulah banyak pahing gagal bukan karena bodoh, melainkan karena tidak sabar di fase pembakaran. Primbon mengingatkan sejak awal, pahing bukan weton untuk orang yang ingin hidup biasa. Jika ingin aman, pilih jalan rata-rata. Namun jika ingin hidup naik jauh, pahing adalah jalannya, dengan harga yang tidak murah. Bab ini adalah peringatan awal. Sebelum berbicara tentang kaya raya, pahing harus memahami satu hal, dirinya sendiri bukan weton biasa, dan hidupnya tidak akan pernah biasa. Primbon Jawa menegaskan satu hukum yang tidak berlaku untuk semua weton, tetapi sangat mutlak bagi weton pahing. Nasib pahing tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh apa yang ia pegang. Pegangan di sini bukan hanya benda, bukan sekadar uang, jabatan, atau usaha, namun juga niat, amanah, kepercayaan, janji, dan pilihan hidup. Pahing adalah weton dengan energi narik. Energi ini seperti magnet alam. Apapun yang disentuh pahing terlalu lama, akan menyerap energi hidupnya. Itulah sebabnya, dalam Primbon kuno disebutkan bahwa pahing tidak boleh sembarangan menerima titipan, memegang tanggung jawab, menjalin kerjasama, atau mengikat janji. Karena ketika pahing memegang sesuatu, energinya menyatu, bukan sekadar bersinggungan. Banyak pahing tidak sadar mengapa hidupnya terasa berat, rezeki seperti dekat tapi tak pernah menetap. Jawabannya seringkali bukan di luar, melainkan di apa yang sedang ia pegang saat ini. Primbon menyebutkan dua jalur besar pegangan pahing. Pegangan yang mengangkat. Jika pahing memegang pekerjaan yang halal, usaha yang jujur meski kecil, amanah orang lain dengan niat lurus, tanggung jawab yang dituntaskan, maka rezeki pahing tidak datang cepat, tetapi melekat kuat. Uang bisa datang perlahan, namun bertambah stabil, nama baik tumbuh diam-diam,
kepercayaan muncul dari arah tak terduga. Inilah mengapa banyak pahing kaya bukan karena pamer, tetapi karena terlalu lama memegang sesuatu dengan sabar. Primbon mengatakan, sing dicekel pahing nganggo ati resik, bakal dadi dalan rejeki. Pegangan yang menghancurkan. Sebaliknya, jika pahing memegang, dendam lama, ambisi berlebihan, jalan pintas, niat licik, atau kepercayaan orang dengan niat memanfaatkan, maka kekayaan memang bisa datang, tetapi bersifat panas dan sementara. Uang cepat habis, usaha naik lalu jatuh mendadak, relasi rusak tanpa sebab jelas. Bukan karena dikutuk, melainkan karena energi pahing mempercepat akibat dari setiap pegangan yang salah. Inilah sebabnya pahing sering disebut cepat naik, cepat jatuh, jika salah pegangan. Pahing tidak cocok untuk hidup setengah lurus, sedikit curang, akibatnya besar, sedikit serakah, jatuhnya dalam. Namun disinilah rahasia terbesarnya. Jika pahing memegang satu hal dengan niat lurus dan konsisten, meski diremehkan, meski dianggap lambat, meski terasa berat di awal, maka semesta seperti dipaksa membuka jalan. Karena pahing diciptakan bukan untuk memegang banyak hal, tetapi untuk memegang satu hal sampai berubah menjadi besar. Bab ini adalah cermin. Jika hidup pahing terasa stagnan, jangan menyalahkan nasib, lihat kembali. Apa yang sedang Anda pegang hari ini? Primbon Jawa kuno menyebutkan dengan jelas, tidak semua weton pahing akan hidup dalam kelimpahan. Namun pahing yang ditakdirkan kaya raya selalu melewati pola hidup yang hampir sama. Uniknya, tanda-tanda ini jarang terlihat indah di awal, bahkan sebagian besar justru terasa menyakitkan. 1. Hidupnya dipenuhi tekanan sejak dini. Pahing calon kaya jarang menikmati masa muda yang ringan. Hidupnya seperti dituntut dewasa lebih cepat. Masalah datang bertubi-tubi. Ekonomi, keluarga, lingkungan. Primbon mengatakan, pahing sing arep sugih, uripe luwih disik diremuk. Tekanan ini bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk mental tahan banting yang kelak dibutuhkan saat memegang harta besar. 2. Sering diremehkan, dianggap tidak akan jadi apa-apa. Banyak pahing besar justru tumbuh dari ejekan, disepelekan keluarga, diragukan teman, bahkan dianggap beban. Anehnya, pahing tidak meledak marah, ia menyimpan semua itu di dalam diri, dan energi itulah yang kelak menjadi bahan bakar kebangkitan. Primbon menyebut, orang pahing yang sering diremehkan biasanya sedang dipersiapkan untuk posisi tinggi. 3. Tidak betah menjadi bayangan orang lain. Pahing calon kaya punya sifat khas. Ia bisa bekerja keras, tetapi tidak betah selamanya berada di bawah kendali orang lain. Bukan karena sombong, melainkan karena jiwanya memang diciptakan untuk memegang kendali, bukan sekadar menjalankan perintah. Jika pahing terlalu lama menahan diri, energinya justru berbalik menjadi kegelisahan batin. 4. Rezekinya selalu datang setelah jatuh besar. Ini tanda yang paling khas, pahing jarang naik secara perlahan, polanya ekstrim, jatuh, bangkit, melonjak. Kehilangan uang, usaha gagal, bahkan kehilangan kepercayaan orang, justru sering menjadi pintu rezeki yang lebih besar. Primbon menyebut, pahing munggah sawise tiba ing lemah. 5. Punya daya pegang yang kuat saat sudah menemukan jalannya. Ketika pahing akhirnya menemukan satu bidang yang cocok, ia berubah drastis, fokusnya tajam, tekadnya keras, sulit digoyahkan. Di fase ini, rezeki mulai mengalir tanpa banyak bicara, usaha tumbuh stabil, nama baik menyebar pelan tapi kuat. Inilah titik di mana pahing tidak lagi mengejar uang, melainkan uang yang mendekat dengan sendirinya. Primbon mengingatkan, pahing yang sudah memasuki fase ini harus ekstra rendah hati. Karena semakin tinggi ia naik, semakin besar pula ujian yang mengintai. Bab ini bukan untuk membanggakan. Ini adalah peta jalan takdir. Jika Anda pahing dan hidup Anda penuh tekanan, sering diremehkan, jatuh berkali-kali namun selalu bangkit. Mungkin bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda sedang dipersiapkan untuk kaya raya. Primbon Jawa kuno mencatat satu peringatan keras yang hampir selalu terbukti. Kejatuhan terbesar weton pahing bukan karena uang, melainkan karena orang.
Pahing adalah weton dengan energi lekat, sekali percaya, ia tidak setengah-setengah, sekali memberi hati, ia memberi sepenuhnya, dan justru disitulah letak bahayanya. Banyak pahing yang hidupnya hancur bukan karena malas, bukan karena bodoh, tetapi karena salah memegang orang yang salah. Primbon menulis dengan nada tajam. Pahing yen salah wong sing dicekel, rejekine metu liwat tangisan. Artinya, ketika pahing salah menggenggam seseorang, rezekinya keluar lewat air mata. Pahing terlalu dalam saat percaya. Pahing bukan tipe yang mudah curiga, jika sudah percaya, ia membela mati-matian. Ia menutup mata dari tanda-tanda kecil. Pengkhianatan halus, niat tersembunyi, atau kecemburuan yang dipendam. Di mata Primbon, ini adalah ujian paling berat pahing. Membedakan siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkan. Banyak pahing merasa, sudah berbuat baik, sudah jujur, sudah berkorban. Namun justru ditinggalkan, dijatuhkan, atau disalahkan. Bukan karena kebaikannya salah, tetapi karena salah orang yang dipegang. 3 jenis orang yang paling berbahaya bagi pahing. Primbon menyebutkan secara spesifik. 1. Orang yang manis di awal. Pahit di belakang mereka datang membawa dukungan, namun diam-diam menguras energi pahing. 2. Orang dekat yang iri dalam diam sering berasal dari lingkungan terdekat, tersenyum, tapi hatinya tidak ikut bahagia. 3. Orang yang hidup dari ketergantungan PHING mereka tidak ingin pahing maju. Karena kemajuan pahing berarti kehilangan kendali. Jika pahing terlalu lama memegang orang-orang ini, energinya bocor, rezeki ada, tetapi selalu habis, usaha jalan, tapi tak pernah besar. Tanda pahing sedang salah pegang orang. Primbon memberi tanda-tanda halus namun konsisten. Mudah lelah tanpa sebab. Sering ragu pada diri sendiri. Keputusan selalu tertunda. Rezeki terasa berat meski peluang ada. Ini bukan karena pahing lemah, melainkan karena energi hidupnya ditarik oleh orang yang salah. Primbon menegaskan, pahing bukan tidak boleh bergaul, tetapi harus selektif dengan siapa ia memberi akses ke dalam hidupnya. Saat pahing berani melepas. Inilah titik balik yang paling menyakitkan sekaligus paling menentukan saat pahing berani. Menjaga jarak. Berhenti membela yang menyakiti. Memilih kesendirian sementara. Maka hidupnya berubah pelan-pelan. Energi kembali utuh, pikiran jernih, keputusan menjadi tegas. Banyak pahing justru mulai naik rezekinya setelah kehilangan orang yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Primbon menutup bab ini dengan pesan keras namun jujur. Pahing tidak miskin karena kekurangan peluang, tetapi karena terlalu lama menggenggam orang yang salah. Jika pahing ingin kaya raya, ia harus berani melakukan satu hal berat, melepaskan, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah membahas tekanan hidup, salah pegangan, dan pengkhianatan orang terdekat, Primbon Jawa akhirnya membuka satu rahasia inti yang hanya berlaku kuat bagi weton pahing. Bukan mantra, bukan ritual, bukan jalan instan. Tetapi satu pegangan Hai Deu Piang jika dijaga dengan benar, akan membuat rezeki pahing melonjak tajam dan sulit dihentikan. Primbon menuliskan dengan kalimat singkat namun berat maknanya. Pahing ora sugi amarga cepet, nanging amarga ora ngeculake sing wis dicekel. Artinya, pahing tidak kaya karena cepat, tetapi karena tidak melepaskan apa yang sudah ia pegang dengan benar. Pahing diciptakan untuk konsistensi, bukan lompatan. Kesalahan terbesar pahing di masa awal hidupnya adalah terlalu sering berpindah pegangan. Hari ini semangat, besok ragu. Hari ini yakin, besok terpengaruh omongan orang. Primbon menegaskan, pahing tidak boleh memegang banyak hal sekaligus, karena energinya terlalu kuat. Jika dibagi, justru saling bertabrakan dan melemahkan hasil. Namun ketika pahing memilih satu jalan, satu usaha, satu keahlian, satu amanah, lalu memegangnya dalam waktu lama, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Usaha kecil mulai terasa hidup. Peluang datang tanpa dikejar, orang-orang penting muncul tanpa dicari. Inilah fase di mana Primbon menyebut, energi pahing sudah terkunci dengan benar. Rahasia terbesar.
tahan di fase diremehkan. Hampir semua pahing calon kaya mengalami fase yang sama, bekerja keras namun dianggap biasa, berusaha jujur namun kalah pamor, berjalan lurus namun terasa lambat. Disinilah kebanyakan orang menyerah, namun pahing yang bertahan di fase ini sedang menumpuk sesuatu yang tidak terlihat, daya ledak rezeki. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu ngendhoke emas, waktu mengendapkan emas. Tidak pamer, tidak membandingkan diri, tidak tergoda jalan pintas. Maka saat waktunya tiba, rezekinya melonjak dalam satu fase yang mengejutkan banyak orang. Saat pahing mulai naik, ada ujian baru. Ketika hasil mulai terlihat, uang mulai terkumpul, nama mulai dikenal, disinilah pegangan pahing kembali diuji. Primbon memberi peringatan keras. Pahing yang gagal di fase ini bukan karena kurang pintar, tetapi karena lupa daratan. Pahing sombong, meremehkan orang lain, mengungkit masa lalu, merasa paling berjasa. Maka energi yang dulu mengangkatnya perlahan akan berbalik arah. Namun pahing yang tetap rendah hati, fokus, menjaga amanah, tidak berubah sikap, akan mengalami satu hal langka, rezekinya stabil, besar, dan bertahan lama. Inilah mengapa banyak PHI yang tidak sekadar kaya, tetapi menjadi penopang hidup banyak orang. Bab ini adalah kunci bukan untuk semua orang. Tetapi bagi pahing yang lelah jatuh bangun, inilah jawaban yang selama ini dicari. Bukan tambah pegangan, tetapi jaga satu pegangan sampai ia mengubah hidupmu. Primbon Jawa menutup pembahasan tentang weton PHI yang dengan satu bagian yang tidak pernah dibacakan sembarangan. Bukan karena isinya menakutkan, tetapi karena terlalu sering terbukti. Jika bab-bab sebelumnya adalah jalan menuju naik, maka bab ini adalah peringatan agar tidak jatuh kembali. Primbon menyebutnya sebagai wewaler pamungkas, pantangan terakhir. Pahing adalah weton yang jika sudah naik, naiknya tinggi, namun jika jatuh, jatuhnya tanpa banyak peringatan. Dan hampir semua kejatuhan besar PHI yang terjadi bukan karena orang lain, melainkan karena melanggar pantangan dirinya sendiri. Pantangan pertama, meremehkan hal kecil. Saat pahing mulai kaya, ujian pertamanya datang dari hal sepele. Uang kecil dianggap tidak berarti, orang kecil dianggap tidak penting, janji kecil dianggap bisa ditunda. Primbon mengingatkan keras. Rejeki gede ambruk sakang remeh ke sing cilik. Banyak pahing runtuh bukan karena kehilangan besar, tetapi karena mengabaikan hal-hal kecil yang dulu menopangnya. Pantangan kedua, sombong saat baru naik. Pahing yang baru merasakan hasil sering lupa betapa berat jalan sebelumnya, mulai membandingkan diri, mulai merasa paling berjasa, mulai bicara tinggi, lupa merunduk. Primbon menyebut, kesombongan pahing adalah pintu tercepat turunnya rezeki. Bukan langsung jatuh miskin, tetapi rezeki tersendat, kepercayaan menghilang, peluang menjauh perlahan. Pantangan ketiga, mengungkit masa lalu orang. Ini pantangan yang jarang disadari. Pahing punya ingatan tajam. Ia ingat siapa yang pernah meremehkan, siapa yang pernah menyakiti. Namun Primbon melarang keras PHI yang menggunakan masa lalu orang lain untuk meninggikan dirinya sekarang. Karena saat pahing mengungkit, energi yang dulu membesarkannya menjadi beban batin. Pantangan keempat, mengkhianati amanah. Pahing boleh kehilangan uang, pahing boleh kehilangan usaha. Namun jika pahing kehilangan amanah, maka kejatuhannya akan panjang. Primbon berkata, pahing sing ngianati amanah, Angel bali maneh. Kepercayaan adalah pondasi rezeki pahing, sekali runtuh, membangunnya kembali jauh lebih berat daripada memulainya dari nol. Pantangan terakhir, lupa diri sendiri. Pantangan paling berbahaya bukan di luar, tetapi di dalam diri. Terlalu sibuk mengejar angka, terlalu fokus pada pengakuan, terlalu jauh dari nilai hidupnya sendiri. Maka ia kehilangan satu hal penting, kendali batin. Primbon menutup dengan pesan sunyi namun dalam. Pahing yang selamat bukan yang paling kaya, tetapi yang tetap mengenali dirinya sendiri di tengah kelimpahan.
Bab ini bukan untuk menakuti, ini adalah pengaman takdir. Jika Pahing mampu menjaga pantangan ini, maka apapun yang ia pegang, usaha, jabatan, kepercayaan, harta, tidak hanya membesarkan dirinya, tetapi juga menjadi berkah bagi banyak orang. Dan disitulah puncak sejati weton Pahing. Kaya tanpa runtuh, besar tanpa kehilangan arah. Jika Anda lahir di weton Pahing, tuliskan, Pahing hadir, di kolom komentar jika bukan. Tapi mengenal Pahing, bagikan video ini sebagai peringatan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena masih banyak rahasia primbon yang belum dibuka. Dan tidak semuanya aman untuk orang yang tidak siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.